Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sudah bergabung bersama kami, Dr. Yanuar, Dok, dan Bapak Sane Mirza. Perkenalkan, saya dengan Dr. Sinta dari tim Akurimed AI, dan saya akan memandu jalannya webinar kita pada hari ini. Oke, kepada seluruh peserta webinar yang telah hadir pada hari ini, saya ucapkan selamat datang di webinar otomasi SOAP dan diagnosis ICD-10 menggunakan teknologi generatif AI. Sebuah acara yang akan membahas inovasi dalam dunia medis, khususnya dalam mengubah percakapan dokter dan pasien menjadi data rekam medis yang terstruktur secara otomatis. Acara ini diselenggarakan oleh Akurimed AI yang menghadirkan solusi bagi bisnis healthcare di Indonesia. Hadirin sekalian, sebelum kita memulai sesi materi, izinkan saya memperkenalkan Dr. Yanuar Jak, spesialis Obgyn, Mars, PhD, yang akan membuka acara ini. Beliau adalah seorang konsultan rumah sakit yang memiliki perhatian besar terhadap mutu layanan medis, khususnya dalam bagaimana teknologi dapat membantu meningkatkan akurasi dan efisiensi rekam medis pasien. Beliau merupakan lulusan Fakultas Kedokteran UKI dan Universitas Samratulangi. Beliau meraih gelar Mars dari Urindo dan S3 Manajemen dari MSU Malaysia. Saat ini Dr. Yanuar aktif sebagai konsultan manajemen rumah sakit, dosen, serta surveyor akreditasi rumah sakit. Beliau juga aktif dalam berbagai organisasi profesi seperti Persi, IRSJAM, IKESINDO, IDI, POGI, dan IAMARSI, menunjukkan dedikasi beliau dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Indonesia. Hadirin sekalian, mari kita mulai acara ini. Mari kita dengarkan opening speech yang akan disampaikan oleh Dr. Yanuar. Dr. Yanuar, suara saya sudah masuk, Dok. Silakan. Waktu dan layar kami persilakan. Terima kasih Dr. Sinta atas Sama-sama, kesempatan Dok. kepada kami. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sehat buat kita semua. Kita bisa ketemu lagi hari ini meskipun di dalam dunia maya. Mudah-mudahan pertemuan melalui webinar ini tidak mengurangi arti dalam usaha kita untuk meningkatkan mutu layanan di rumah sakit. Bapak, Ibu, mungkin saya tidak akan panjang lebar bagaimana kondisi saat ini rumah sakit. Mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu, Bapak Ibu juga pemerhati rumah sakit, Bapak Ibu selaku pelaksana di dalam rumah sakit, bagaimana kondisi rumah sakit yang saat ini kita bertubi-tubi dengan berbagai regulasi, berbagai permasalahan yang telah menimpa rumah sakit. Rumah sakit merupakan arena terakhir untuk tempat orang berobat. Pasien datang bertubi-tubi, rumah sakit juga harus mampu melayani terhadap keluhan semua itu. Kita selalu dengar bahwa pasien datang ke rumah sakit dengan kondisi yang cukup banyak, ya. Sehingga adanya keluhan dari pasien bahwa kurangnya waktu untuk bisa bertemu dengan dokter. Atau sebaliknya, dokter di rumah sakit mengeluh bahwa banyaknya pasien yang membuat dokter itu harus meningkatkan kinerjanya, dokter harus mengusaha melayani sebaik-baiknya, namun karena keterbatasan waktu sehingga ada kesan pasien itu dilayani hanya sebatas biasa-biasa saja atau dalam arti dibiarkanlah pasien mengeluh. Nah, oleh karena itu kita sebagai manajemen, kita juga sebagai eh, direksi rumah sakit, kita juga tidak bisa lepas tanggung jawab, kita tidak bisa membiarkan kondisi berlarut-larut, ya. Apa yang dikeluhkan oleh pasien dengan kurangnya waktu, apa yang dikeluhkan oleh dokter karena banyaknya pasien, itu menjadikan tonggak, menjadikan alasan bahwa manajemen harus mencari solusi, mencari pemecahan agar kondisi tersebut itu tidak membuat dokter merasa kurang nyaman. Kondisi tersebut jangan sampai membuat pasien merasa kurang nyaman sehingga pasien itu akan berpaling ke rumah sakit lain. Nah, oleh karena itu pada hari ini
kita akan bertemu dalam berdiskusi tentang solusi yang kita rencanakan untuk bisa diterapkan di rumah sakit dalam bentuk artificial intelligence. Kita tahu bahwa kecerdasan buatan di zaman sekarang itu merupakan suatu kebutuhan buat kita sehari-hari. Apabila kita melayani pasien yang cukup banyak, mungkin solusi ini merupakan salah satu pemecahan yang akan kita pakai di dalam rumah sakit. Bapak, Ibu, teman-teman pemerhati rumah sakit, teman-teman direksi, teman-teman pelaksana di rumah sakit, pasti sudah tahu bagaimana perlunya akurasi, bagaimana perlunya efisiensi waktu untuk memberikan pelayanan. Nah, manfaat artificial intelligence ini, kecerdasan buatan ini diperkirakan dan diharapkan dapat bisa membantu kita menyelesaikan permasalahan kita dengan meningkatkan akurasi, meningkatkan efisiensi, dan akhirnya akan meningkatkan mutu layanan termasuk kepuasan pasien yang dia rasakan dan kenikmatan kenyamanan dokter dalam memberikan pelayanan. Slide berikutnya boleh dibantu? Nah, teman-teman mungkin juga sudah paham bagaimana seorang dokter bekerja. Dokter melakukan pelayanan selalu mencatat dalam medical record, dalam rekam medis. Bersyukur bahwa saat ini rumah sakit sudah dibekali dengan elektronik sehingga proses pencatatan itu jauh lebih murah. Jauh lebih mudah yang dihadapi dokter. Karena semua akan terekod dalam sistem dan memanggilnya juga lebih mudah. Tapi jangan lupa bahwa kita memakai elektronik merekod meskipun sudah bersifat elektronik, tapi tetap juga memerlukan waktu, memerlukan perhatian khusus, memerlukan ketelitian dalam proses pencatatan di dalam elektronik tersebut. Nah, dalam kegiatan sehari-hari kita membuat standar pelayanan dalam rekam medis merupakan SOAP, di mana dokter selalu mencatat dalam bentuk yang standar sehingga suatu saat nanti catatan rekam medis tersebut mudah untuk ditelusuri dan kita juga mudah untuk mengakses apa yang harus kita lakukan kepada pasien. Sehingga standar pelayanan di rumah sakit semua pasti melakukan SOAP, apalagi pada kajian-kajian ulangan, pada visitasi pada pasien saat rawat inap, itu sehari-hari biasanya kita bermain di SOAP. Slide berikut. Nah, teman-teman kita melihat bahwa pengaruh SOP itu memang merupakan suatu persyaratan mutlak yang dibutuhkan oleh rumah sakit. Di mana dokter akan membuat catatan SOP yang selama ini yang kita keluhkan karena banyaknya pasien di rumah sakit, rata-rata memakan waktu yang cukup untuk mengisi. Apalagi mungkin ada teman-teman sejawat yang belum membiasakan untuk memakai elektronik. Bisa juga karena keterbatasan waktu, pasien yang sudah mengantri di ruang poliklinik, rawat inap harus selesai visitasi belum sempat untuk mengisi, sehingga itu akan membuat catatan SOAP di dalam ruangan rawat inap maupun rawat jalan itu ada terkesan sepertinya terlupakan. Nanti tiba-tiba pasiennya sudah pas dokternya sudah selesai tindakan, dia mau mengisi SOAP-nya, mungkin karena kebanyakan pasien beliau udah lupa. Tadi pasien mana? Tadi keluhan apa yang ditemukan saat beliau berhadapan dengan pasien. Nah, dengan SOAP inilah kita harus segera membuat catatan tersebut setelah sesaat kita memberikan layanan kepada pasien. Nah, hal ini akan membuat waktu yang terbuang, akan membuat dokter itu merasa kurang nyaman. Satu sisi manajemen mengejar-ngejar untuk dokter mengisi SOAP, mengisi elektronik dengan tepat. Satu sisi pasien juga merasa harus segera dilayani. Apalagi beberapa keluhan yang kami dapatkan di rawat jalan terkesan saat dokter mengisi SOAP di elektronik medical record-nya, pasien merasa dokternya main-main. Seolah-olah dokternya itu kok sepertinya bertanya jawab dengan pasien, tapi dokternya itu kok main-main dengan gadget. Nah, ini yang sering kita temukan di lapangan. Mudah-mudahan kalau ini hari ini kita bisa selesaikan dengan menggunakan artificial intelligence. Baik, slide boleh dibantu. Nah, kita harus tadi kita sudah katakan bahwa bagaimana kita harus meningkatkan kepercayaan pasien kepada rumah sakit, kepercayaan pasien kepada dokter dalam memberikan pelayanan, dalam memberikan asuhan di ruang rawat inap. Ya, bagaimana SOAP ini bisa dipermudah, bisa dipersingkat
dengan memakai artificial intelligence ini agar teman-teman kita di rumah sakit, sejawat kita di rumah sakit dalam memberikan pelayanan otomatis itu akan terekam langsung ke dalam elektronik medical record sehingga dokter akan mengurangi waktu yang tidak yang dikatakan waktu yang bisa kita spend, yang bisa kita irit dalam proses pembuatan SOP dengan adanya artificial intelligence itu waktu yang diperlukan otomatis akan berdasarkan dari data yang kita dapatkan saat wawancara otomatis akan terekam dalam rekam medis. Nanti teman-teman akan bisa melihatkan studi kasus atau contoh latihan yang kita akan presentasikan dan teman-teman peserta webinar ini juga bisa mempraktekkan langsung dengan tim yang akan sudah siap untuk memberikan contoh agar teman-teman sudah bisa langsung memakai aplikasi tersebut. Aplikasi ini sangat mudah digunakan, tapi manfaatnya sangat besar buat teman-teman dalam layanan rumah sakit, dalam praktek sehari-hari. Slide. Nah, jadi secara keseluruhan saya akan menyampaikan kepada teman-teman bahwa dengan teknologi digital, dengan gabungan artificial intelligence, dengan elektronik rekam medis yang sudah kita punya saat ini, itu dapat merevolusi membuat revolusi cara-cara praktek yang lebih elegan, cara praktek yang lebih baik dalam memberikan asuhan yang lebih baik, dalam menentukan diagnosa yang lebih tepat. Bahkan kita dibantu dalam menegakkan coding diagnosis dengan menggunakan artificial intelligence. Alhasil, kita akan terlihat lebih profesional dalam memberi pelayanan di mata pasien, di mana kita melakukan artificial intelligence itu berdasarkan ilmiah berdasarkan teknik yang sudah kita terapkan agar asuhan dan meningkatkan mutu itu tetap kita bisa terjaga. Demikianlah Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan. Seterusnya nanti kita akan melihat bersama-sama apa dan bagaimana artificial intelligence bekerja dalam convert to kepada SOAP tersebut. Sementara nanti teman kita akan menyampaikan cara-cara penggunaan artificial tersebut dan nanti kita juga akan mempraktekkan langsung bahwa dengan artificial intelligence ini akan mempermudah teman-teman dokter untuk memakai aplikasi, memberikan asuhan ke pelayanan, bahkan buat teman-teman di dalam rekam medis juga akan mudah dalam sistem coding. Terima kasih, selamat menikmati acara webinar ini. Mudah-mudahan kegiatan itu bisa memberikan manfaat yang banyak, memberikan solusi kepada kita agar keluhan yang dirasakan oleh dokter, keluhan yang dirasakan oleh pasien bisa kita selesaikan dengan menggunakan artificial intelligence tersebut. Terima kasih Dr. Sinta, kita kembalikan kepada moderator. Terima kasih, selamat sore. Baik, terima kasih kepada Dr. Yanuar atas pemaparan yang sangat inspiratif. Ya, seperti kita tahu ya dok, seluruh masyarakat di healthcare atau di rumah sakit di Indonesia semuanya berkutit kepada permasalahan rekam medis yang mungkin dokternya berbicara ngobrol dengan pasiennya tetapi rekam medisnya terlewat atau kurang lengkap atau kurang informatif. Kita semua ingin patient safety kemudian apa namanya itu diutamakan gitu ya dari catatan yang lengkap seorang dokter. Tanpa mengesampingkan justru hubungan relationship antara dokter dan pasiennya. Ya, jadi mungkin itu akan terjawab nih dari atas tadi opening speech dari Dr. Yanuar, kemudian akan dijawab oleh Bapak San Emirza, gitu ya dok ya. Sebelum kita menunggu, mungkin saya akan perkenalkan di sini. Kita sudah bergabung dengan kami Bapak San Emirza, Bachelor of Science, selaku founder Accurimed. Beliau adalah seorang pemimpin berpengalaman di bidang digital healthcare, bisnis pengembangan, keuangan, dan kepemimpinan teknologi dengan lebih 10 tahun pengalaman di berbagai sektor industri. Saat ini beliau menjabat sebagai founder di Accurimed AI. Dengan latar belakang yang kuat dalam inovasi teknologi medis, hari ini beliau akan berbagi terkait implementasi teknologi AI dalam efisiensi dokumentasi medis, serta bagaimana solusi Voice AI dapat membantu tenaga kesehatan dalam menciptakan rekam medis yang lebih akurat dan cepat. Tanpa berlama-lama, mari kita sambut Bapak San Emirza. Waktu dan layar dipersilahkan. Terima kasih banyak Dokter Sinta. Sore Dokter Yanuar, mantap banget Dokter Yanuar ini sambutannya. Izin Dokter Yanuar, ini mungkin saya sampaikan juga ke teman-teman bagaimana sih sebenarnya AI ini
mengambil peran ya di dalam cara dokter mendiagnosa. Jadi awalnya ini mungkin ceritanya kita jalan ada ke rumah sakit di luar negeri yang kalau kita lihat rumah sakit ini banyak sekali pasiennya ya. Kalau pasien ICU-nya aja bisa sampai sekitar 60 sampai 70 bed untuk satu wardnya. Nah, di situ kita ngelihat ada satu dokter yang jalan-jalan di ICU dan hanya pegang HP-nya saja, dia ngomong ke HP-nya. Lalu kita samperin, kita tanya dokter tersebut, apakah memang dokter ini cuma mengirim voice note kepada perawat, yang akhirnya perawat tersebut mengentry di dalam sistem SOAP-nya, assessment-nya, dan semuanya. Tapi ternyata yang terjadi adalah sebaliknya. Nah, dokter ini ternyata ngobrol dengan AI-nya, yang mana AI-nya melakukan semua dokumentasi di dalam sistem tersebut. Jadi ini mungkin contoh kecilnya ya. Dokter tersebut pegang HP atau tablet atau laptopnya atau device apapun itu, dia hanya buka satu menu saja, di mana dia di situ berbicara terkait hasil assessment ataupun mungkin kalau di poliklinik percakapan antara pasien dengan dokternya. Jadi kata-kata seperti kayak, dok saya hari ini agak merasa sesak, lalu dokternya bilang sesak di sebelah mana, apakah menjalar atau tidak, dan akhirnya semua data-data tersebut bisa distruktur ke dalam format internasional seperti FHIR ya, FHIR, dan mana sistem di belakangnya bisa mengcapture semua hasil percakapan tersebut menjadi data yang terstruktur. Nah, kalau kita lihat juga banyak sekali memang demands dari regulator, contohnya misalnya BPJS. Jika dokumentasi medis itu tidak lengkap, atau misalnya kalau kita melakukan penilaian terhadap kelengkapan atau governance dari sisi SOAP tersebut, ada yang nilainya misalnya cuma 10% karena isinya cuma kontrol gitu kan, atau isinya misalnya pasien datang sesak, tapi sebenarnya banyak dari sisi governance pertanyaan-pertanyaan yang harus mengacu kepada kondisi pasien secara detail. Jadi kita ingin nge-bypass proses ini yang mana tadinya hanya pasien dilakukan interview, lalu dokternya mengetik, yang ada double kerjaan di sana. Kita sekarang pengen dokter itu hanya cukup ngomong saja, dengan ngomong saja itu sudah bisa mendapatkan data-data yang terkonvert secara otomatis di belakang. Nah, memang kita mulai dari yang paling mudahnya mungkin SOAP. Habis itu ada codingnya, ICD yang bisa kita dapatkan dari percakapan tersebut, suggestion sifatnya. Dan untuk memang dari segi advancement-nya itu kita bisa mulai mengorder prescription, kita bisa mengorder laboratorium, radiologi, instruksi kepada tim keperawatan, ataupun misalnya memberikan summary terhadap historical data yang ada di pasien tersebut. Nah, ini kurang lebih cara penggunaannya. Nanti kita akan coba secara langsung live demonya. Ya, kita mungkin bisa kembalikan dulu ke Dokter Sinta supaya kita bisa mulai cek case aslinya seperti apa. Terima kasih. Oke, berarti kita akan masuk ke dalam live demo AI. Oke, mungkin di sini Dokter Yanuar dan Bapak Hasan sudah mempersiapkan tools-nya untuk live demo. Kita akan menunjukkan bagaimana teknologi ini bekerja secara langsung dalam membuat rekaman medis dari hasil percakapan antara dokter. Mungkin di sini dibawakan oleh Dokter Yanuar. Kemudian saya akan berperan sebagai pasiennya. Oke, kita tunggu dulu apakah panitia sudah siap? Dokter Yanuar sudah siap, Dok? Oke, boleh coba ya, teman-teman tolong perhatikan apa Oke, yang Dok. dikatakan. Suaranya kok menggema ya, Sinta? Suaranya kok menggema? Bisa lihat jelas? Tunggu sebentar, Dok. Nah, kayak seperti menggema, tapi nanti teman-teman di lapangan kan, tentunya peserta ini dari seluruh Indonesia. Nah, jangan sampai itu terkendala suara yang mereka tidak dengar secara lebih jernih. Ditunggu, Dok, panitianya kita sedang open. Ini layarnya sudah tampak nih, Dok ya. Sambil menunggu layar di sini sudah ada layar. Yang satu adalah contoh dari Hospital Information System. Kemudian di sebelah kanannya sudah ada Accurate AI. Sebelum kita mulai,
suaranya coba bisa Makasih feedback ya dok ya. Ditunggu Heeh. sebentar dok. Oke, bagaimana? Panitia sudah siap? Nah, ini sudah tidak menggema lagi. Sudah jelas sih. Oke, sudah jelas ya dok. Oke, sebentar sebelum kita mulai. Jadi memang dari sebelah kiri mungkin teman-teman sudah lihat di sini ada apa namanya tadi HIS ya, Hospital Information System, di mana bisa dari HIS mana aja kita apa namanya buat gitu ya. Kita akan dan sebelah kanan itu dari Akirimet AI di mana di situ ada kolom merekam, kemudian nanti akan kita lanjutkan tampilan SOAP yang terstruktur. Nah, kita akan tunggu aba-aba apakah kita bisa mulai. Nanti dokter jadi dokternya ya dok, saya jadi pasiennya. Oke, Boleh, sudah boleh, bisa boleh. mulai ya Panitia, silakan dok. Baik, kita mulai ya. Teman-teman, ini karena kebetulan saya SPOG, jadi saya mau praktikkan sebagai dokter SPOG dulu ya. Karena udah lama tidak melayani pasien, jadi saya coba mempraktekkan sebagai seorang dokter. Jadi dokter Sinta sebagai pasien ya, nanti percakapan kita coba direkam dan Betul. bisa jadikan sebagai AI. Selamat malam, Ibu Sinta. Saya Dokter Yanuari. Selamat malam dok. Saya dokter spesialis kandungan akan menangani persalinan ibu malam ini ya. Mudah-mudahan kita bisa berikan pelayanan sesuai ibu yang harapkan. Kita akan menilai bagaimana kondisi ibu malam ini. Gimana Bu? Baik dok. Dengan suara saya? Iya, terdengar dok. Saya merasa kontraksi ini semakin kuat dan lebih sering dok. Kemudian perut bagian bawah saya tuh nyeri terus-menerus. Oh, baik Bu, saya paham itu. Berarti ibu saat ini sudah masuk fase aktif persalinan. Saya akan coba melakukan pemeriksaan yang lebih detail ya Bu. Sabar, Bu. Untuk melihat perkembangan perjalanan persalinan tersebut, saya ingin tahu juga pembukaan maupun kondisi bayinya. Ya, tekanan darah ibu saat ini normal 130 per 85. Nah, di ibu juga cukup baik 92 kali per menit. Saya lihat suhu ibu juga 37 derajat Celcius. Frekuensi nafas ibu batas normal 20 kali per menit. Pembukaan serviks ibu, pembukaan jalan lahir ibu saat ini sudah 6 cm. Sementara ketuban masih utuh. Posisi janin sepertinya terbalik, Bu. Di mana posisi janin sekarang ini sungsang. Sekarang kita lihat hasil CTG dulu Bu ya, karena biasa pemeriksaan proses persalinan, saya selalu dibantu dengan alat penunjang lain berupa CTG untuk memantau jantung janin. Nah, dari jantung janin, sepertinya ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. DJJ jantung janin saat ini 110. Sepertinya ada tanda-tanda yang akan diregistrasi lambat, di mana variabilitas jantung janinnya artinya sudah agak menurun, Bu. Sementara akselerasinya sangat-sangat minimal. Ini semua ada tanda, ada sesuatu yang terjadi pada janin ibu. Dehidrasi saat ini sudah muncul. Ada beberapa kali dehidrasi yang berulang. Bahkan bentuknya lambat. Sehingga ini memberikan suatu arti, sesuatu hal yang harus kita waspadai. Kontraksi janin saat ini sudah 4 kali dalam 10 menit dengan durasi 45 detik. Dari hasil pemeriksaan ini, Bu, saya melihat bahwa ibu sudah masuk ke dalam fase aktif proses persalinan dengan pembukaan 6 cm. Namun posisi janin sungsang dan hasil CTG pemantauan kesetaraan janinnya ada tanda-tanda dehidrasi yang berarti bayi mengalami penurunan oksigen dalam tubuhnya. Gimana Oh Ibu? gitu dok. Jadi ini berbahaya untuk bayi saya kah? Saya harus bagaimana dok? Ya Bu, ya dari hasil saya dapatkan berarti ada risiko terjadi pada bayi merupakan suatu distresnya yang mana dapat menyebabkan efek buruk kepada bayinya nanti. Oleh karena itu, untuk keselamatan ibu, terutama janinnya, maka saya menyarankan persalinan harus segera diakhiri dengan operasi seksio cesarean.
Setuju, Bu? Oh, begitu ya, Dok. Sebetulnya saya berharap melahirkan normal, nggak bisa ya, Dok? Maaf Bu, saya memahami keinginan Ibu, saya memahami perasaan Ibu, semua ibu-ibu juga ingin merasakan proses persalinan yang normal. Namun, apabila dalam proses persalinan ditemukan hal-hal yang mengancam keselamatan baik ibu maupun janin, maka pilihan ibu, harapan ibu nggak bisa kita penuhi. Apalagi saat posisi bayi saat ini sungsang, ya, di mana-mana ada terjadi deselerasi pada CD kita tadi. Persalinan normal yang ibu harapkan itu sangat berisiko, Bu. Ya, jika kita paksakan, nanti bisa saja bayi akan mengalami kesulitan saat lahir. Bahkan kemungkinan trauma kepala ataupun bahunya nyangkut. Gimana, Bu? Baik, Dok. Kalau ini satu-satunya pilihan ya, Dok, saya akan setuju untuk operasi. Betul, Bu. Inilah jalan yang terbaik ya. Seksio cesarea adalah langkah yang teraman untuk situasi ini. Karena kita akan menghindari berbagai kesulitan maupun komplikasi yang akan terjadi. Setuju ya, Bu ya? Baik, Dok. Baik, terima kasih, Bu. Baik, jadi begitu mungkin ya, kurang lebih percakapan antara dokter dan pasiennya saat, dengan kondisi ibunya ini sedang, mau lahiran normal. Nah, di situasi yang, biasanya kita dapatkan, kita adakan edukasi dulu, edukasi, penjelasan, pemeriksaan fisik, kemudian nanti di akhir pembicaraan kita akan sebagai dokter yang melakukan pencatatan, di mana kita kejar-kejaran nih sebenarnya, antara haruskah kita mendampingi pasien, lebih mengedukasi, atau kita tulis ketik yang lengkap. Nah, di sini sudah terlihat, mungkin dari tim ada yang mau menjelaskan? Baik, Bapak San? Saya bantu menjelaskan ya. Jadi kalau kita Siap. lihat tadi dari Dokter Yanuar sebagai dokter objin di sini sedang menginterview pasien bernama Sinta terkait kondisi kandungannya. Jadi mungkin kita lihat dulu dari sisi transkripnya. Di sini ada transkrip yang direcord, yang mana ini memang mensupport dari sisi medical governance. Apa-apa saja yang dikatakan oleh Dokter Yanuar dan dan Ibu Sinta. Jadi di sebelah kiri itu kalau kita lihat ada komen dari Dokter Yanuar yang berwarna biru lengkap dengan semua kalimat perkataannya. Di sebelah kanan ada perkataan dari Ibu Sinta sebagai pasien. Ini akan otomatis distrukturkan oleh AI yang kami setelah lakukan modeling. Jadi rangkumannya adalah di sini pasien datang mengeluhkan kontraksi yang semakin kuat dan lebih sering dengan nyeri perut bagian bawah yang terus-menerus. Lalu di kesempatan tadi Dr. Yanuar juga sempat menyebutkan terkait pemeriksaan fisiknya, ada tekanan darah 130/85, nadi 92, suhu 37, lalu juga ada hasil CTG yang menunjukkan DJJ-nya 110 dengan jantung janin yang mulai menurun dengan akselerasi minimal dan juga ada deselerasi berulang yang lambat. Kontraksi di sini 4 kali dalam 10 menit dengan durasi 45 detik. Nah, sistem juga AI dapat mengambil intisari dari percakapan tersebut dari sisi assessment. Kalau dibilang tadi tidak ada percakapan yang menyebutkan G1P0A0, tapi sistem AI di sini menyebutkan bahwa ini adalah kondisi G1P0A0 dengan fase aktif persalinan, posisi janin sungsang, dan hasil CTG menunjukkan tanda-tanda gawat janin, yaitu deselerasi berulang yang lambat, penurunan variabilitas jantung janin dengan akselerasi minimal. Nah, AI di sini juga dapat melakukan suggestion. Suggestion ini adalah sesuatu yang disarankan oleh AI tersebut bahwa ini adalah indikasi seksio cesarea emergency karena presentasi bokong dengan gawat janin. Nah, secara planning itu disebutkan bahwa ini adalah emergency seksio cesarea dan sistem juga memberikan suggestion untuk persiapan preoperasi, monitoring DJJ, dan kontraksi secara berkelanjutan, lalu kolaborasi dengan tim anestesi dan neonatologi.
Nah, lalu juga nanti di sini biasanya inform consent disebutkan juga bahwa ini harus cepat disiapkan inform consentnya karena memang ini sesuatu yang sifatnya udah lumayan urgent. Dan kalau kita lihat di paling bawah itu sistem juga mensuggest bahwa ada 2 ICD yang terkait dengan kasus di atas tersebut. Yang pertama adalah O32.1 yaitu maternal care for breech presentation. Yang kedua adalah O77 untuk fetal distress. Nah, ini untuk mungkin sesuai dengan kondisi pasien yang dideskripsikan dan juga dilakukan assessment dan planning oleh dokternya. Nah, selanjutnya mungkin saya akan jelaskan sedikit. Jadi sistem ini sebenarnya bisa dilakukan dengan 2 metode. Yang pertama metode tanpa integrasi yaitu via Chrome extension atau extension browser lainnya. Jadi kalau kita lihat di sebelah kiri ini kita bisa pencet tombol subjektifnya di apply. Artinya dia akan mendeteksi kolom elektronik medical record manapun, ya mungkin kita bisa sebut brand di luar sana ada 100 misalnya, ada yang pakai Kanza, ada yang buat sendiri, ada juga yang subscribe ke penyedia sistem medical record. Itu sebenarnya kita bisa pakai di atas elektronik medical record apapun. Jadi kita tinggal tekan di sini, assessmentnya sudah oke. Lalu dari sisi suggestion, kalau misalnya ternyata suggestionnya oke, kita bisa tambahkan juga. Nah, kalau sisanya ada planning dan seterusnya. Nah, ini juga kalau dilakukan dengan metode kedua, yaitu integrasi dengan sistem existing, maka dokter sama sekali tidak perlu menyentuh layar medical record system ini. Mereka hanya perlu HP saja, pencet satu tombol, identifikasi pasiennya, lalu tinggal ngomong saja dengan pasiennya, ataupun juga bisa ngomong sendiri sesuai dengan assessmentnya. Misalnya, jika dokter berada di ICU, ya mungkin pasien tidak bisa berkomunikasi, maka dokternya hanya menyebutkan saja assessment apa yang terjadi pada pasien tersebut, dan tindak lanjut apa yang harus dilakukan pada pasien tersebut. Nah, mungkin ini contoh pertama, saya kembalikan dulu ke Dokter Sinta sebelumnya. Baik, jadi sudah satu contoh kita coba, kita demokan bagaimana teman-teman semua, rekan-rekan sejawat dokter, ini akan sangat menolong, akan sangat membantu kita dalam bekerja, dalam, melakukan pencatatan rekam medis, di mana saat kita melakukan edukasi yang lengkap kepada pasien kita, kita di saat itu juga sudah melakukan pencatatan, rekam medis, di mana di sini ada patient safety-nya, karena kita harus, mendokumentasikannya day by day, bahkan menit by menit gitu ya. Nah, dengan AI ini kita akan terbantu mengurangi waktu, mengurangi kesalahan, juga mendapat bahkan suggestion dari AI tersebut. Sehingga kalau ada yang terlewat tidak dilakukan, kita bisa tadi ada suggestion gitu ya. Tidak kalah pentingnya juga, tadi juga disebutkan ada ICD yang bisa langsung, direkomendasikan. Artinya kadang-kadang kita suka terlewat, ICD-nya apa gitu ya, di sini bisa langsung disugestikan. Artinya nanti diagnosis-diagnosis itu tidak akan terlewat untuk kita sertakan. Gimana Dokter Yanuar, ada tanggapan atau tambahan? Mungkin saya tanggapin kesan ya, bukan tanggapin kesan. Iya, Mungkin kesan kesan. pemakaian, dan saya udah berkali-kali mencoba memakai dalam minggu ini. Saya pesan pertama, waktu yang terbuang itu bisa terselesaikan ya. Jadi kadang-kadang kita sudah selesai praktek, selesai periksa pasien, kita perlu waktu untuk mengisi ya. Yang kedua lagi, saat mengisi lupa. Tadi tanyanya apa ya? Tadi jawabnya apa? Tadi hasilnya apa? Jadi lupa. Sehingga waktunya itu terbuang dengan percuma. Kadang-kadang kita sebut tadi tensinya berapa ya? Nah, jadi saat kita ngomong gitu semua udah terrekod. Jadi sangat mudah. Jadi keluh kesah saya udah berapa hari ini terus melakukan pemakaian ini sangat-sangat simple dan sangat membuat waktu yang tidak diperlukan terbuang percuma itu bisa saya selamatkan, sehingga waktu untuk saya mengetik ini saya sudah bisa periksa pasien kedua. Itu yang pertama kesannya. Yang kedua, dengan adanya cara rekam, otomatis saya secara pribadi akan lebih teliti. Karena apa? Karena apa yang saya harapkan terekam itu saya akan sampaikan secara lisan. Jadi saya lebih teliti. Kalau tanpa ada tuntunan ini mungkin saya akan periksa secara
sepintas saja sehingga dokter-dokter terkesan yang dikatakan pasien bilang cuma datang visit atau ketemu dokter di ruang poli hanya 2 menit sudah selesai. Belum ditanya apa-apa, belum sudah selesai. Tapi dengan cara begini, manajemen menerapkan sistem ini, suka tidak suka dokternya memang harus bertanya yang lebih detail, bertanya lebih lengkap karena akan muncul supaya eh, assessment yang dimunculkan dari AI ini akan lebih tepat dengan kita mendapatkan memberikan data yang lebih banyak ya sehingga planningnya juga otomatis akan menyesuaikan dengan assessment-nya. Oh dok, keluhannya ketemu pasien cuma tanya apa keluhan bu, oh iya nanti saya kasih obat selesai, berarti nggak ada data yang bisa kita rekam sehingga assessment-nya juga akan tidak tepat. Tapi kalau rumah sakit menerapkan sistem ini, mau tak mau dokternya sebagai pengguna ini, dia juga harus lebih teliti, dia harus bertanya lebih banyak karena untuk memberikan asesmen yang lebih tepat gitu loh. Jadi secara tak langsung mengharuskan dokternya harus lebih banyak bertanya, dapat mengambil data agar data itulah bisa memunculkan assessment. Jika kita dokternya hanya bertanya sepintas, ya otomatis assessment-nya juga kurang tepat. Nah, dengan cara ini sangat menguntungkan buat dokter, mengirit biaya, mengirit waktu, waste. Kalau kita belajar lean management, waste sampah-sampah yang tidak berguna itu bisa kita singkirkan. Waktu sampah itu ada sini waktu yang terbuang. Dan satu sisi bagi rumah sakit itu sangat menguntungkan karena kita secara tak langsung kita mewajibkan dokternya harus banyak bertanya. Dokternya harus periksa lebih teliti karena semua data ini akan terekam di dalam sistem AI. Jadi secara pribadi saya sangat setuju pemakaian ini bisa diterapkan. Dan ada satu lagi, Dokter Sinta, bahwa sistem ini bisa dipakai dengan dengan elektronik rekam medis merek apapun yang ada di rumah sakit. Kita tahu kan rumah sakit rata-rata sudah punya SIM elektroniknya. Nah, dengan adanya sistem ini tanpa membanding-bandingkan, tanpa mengecualikan, semua sistem yang ada itu bisa diintegrasikan. Begitu ya Pak Sam ya? Bukan begitu Pak San, merek apapun sistem yang ada itu semua bisa terintegrasi dengan sistem ini kan Pak San? Iya betul banget dokter. Iya. Sistemnya agnostik ya. Jadi Nilai. mau sistem apapun itu semuanya bisa. Mau ada API, mau tidak ada API itu semuanya bisa pakai dokter. Ya, berarti ada 3 poin penting yang kita bisa dapatkan pada pertemuan hari ini. Monggo, silakan Dr. Sinta, lanjut. Baik dok, betul dok. Jadi memang kita ini inovasi baru yang bisa mengurangi dokter yang lebih aware apa ditanyakan sehingga lebih lengkap. Kemudian ini bisa manapun. Jadi untuk integrasinya. Gitu. Mungkin kita bisa masuk ke pertanyaan kedua. Pertanyaan, Kita halo, apakah ya. suara saya jelas? Bisa Bu Sinta, kita simulasi lagi yuk sebelum nanti kita mungkin ada yang Boleh. simulasi. Serta ada yang mau coba, silakan ya nanti ya. Oke. Simulasi yang kedua kalau gitu ya dok ya. Sebelum masuk ke pertanyaan kita akan simulasi yang kedua. Yang kedua ini akan dengan Dokter Yanuar dan saya atau kita coba dengan peserta yang hari ini sudah hadir. Monggo silakan. Apa saya dulu coba sekali lagi? Saya coba sekali lagi ya. Supaya bisa jadi pencontohan. Mungkin tadi ada teman-teman yang terlambat masuk, terlambat bergabung. Biar teman-teman yang terlambat itu bisa lihat dulu contoh kasus kedua. Nanti setelah itu kita bisa gabung dengan teman peserta. Boleh kita Boleh tutup? dok. Oke, Ya, kita coba nanti dulu ya. kalau Gimana? layarnya sudah merah, sorry, saya Ya. kepencet sesuatu. Ini masih Kalau belum. misalnya layarnya sudah merah, nanti bisa dimulai. Oke. Ya, silakan. Boleh, kita coba ya, ulang ya. Selamat siang, Ibu Dr. Sinta. Saya Dr. Yanuar. Dengan Ibu Dr. Sinta sekarang ini? Ya betul dok. Saya dengan Sinta dengan gimana dok? Duh, Keluhannya apa, Bu? Kok seperti jadi gini dok, saya sering sakit dada dok. Nyering dada saat ini tuh sesak juga mulai dari 2-3 minggu ini dok. Kok makin kemari makin berat keadaannya dok. perhatiin nggak, Bu? Seseknya itu biasanya munculnya kalau aktivitas atau lagi istirahat biasanya, Bu. Biasanya makin kerasa kalau lagi aktivitas dok. Waduh, biasanya berapa lama durasi sesaknya?
Biasanya kalau naik tangga gitu ya dok, saya cepet capek terus mulai rasa nyeri dada. Tapi kalau istirahat gitu ya 15 menit, mungkin dia membaik sih dok, hilang. Oh, berarti membaik kalau istirahat ya, Bu ya? Ibu sudah pernah minum obat Betul. selama ini? Sebelumnya saya minum aspirin dok. Saya minum atorvastatin juga, minum bisoprolol, minum kandesartan, sama saya minum nitrogliserin dok. Oke, berarti Ibu sebelumnya sudah mendapatkan pernah berobat ya kepada dokter jantung yang sehingga dapat obat-obat jantung seperti yang saya lihat tadi, yang Ibu katakan. Hmm. Ya, betul dok. Saya sudah pernah berobat. Kemudian memang saya punya riwayat operasi jantung dok, operasi bypass itu di tahun 97. Kemudian saya juga apa namanya obatnya saya rutin minum setelah operasi tersebut. Setelah bypass, habis itu saya pernah pasang ring juga. Nah itu di 3 kali dok saya pasang ringnya dok, tahun 2000. Terus 2005, 2020 yang terakhir, Dok. Waduh, Bu. Jadi terakhir beberapa bulan terakhir ini Ibu ada kontrol ke mana, Bu? Sepertinya saya terakhir kontrol itu 1 tahun yang lalu, Dok. Jadi selama itu saya minum obat yang dulu pernah dikasih aja, Dok. Oke. Jadi berarti minum obat saja ya selama ini ya. Kemudian apa ada penyakit lain, Bu, yang Ibu rasakan? Yaitu selain darah katanya saya pernah saya tuh darah tinggi katanya dok. Terus saya punya kencing manis, diabetes, terus saya ada asam urat. Terus memang kebiasaan buruk ya dok, saya suka tidur malam gitu dok. Hmm, obat diabetes apa ya Bu minum? Tadi katakan diabetes. Saya tadi minum Januvia juga dok 25 sama minum metformin. Itu saya minum 2 kali 850 dok. Saya juga punya obat suntik dok. Ada dua, Lantus 20 malam. Terus saya suntik Novorapid 3 kali, masing-masing 15 15 15 dok. Mohon maaf Bu, Ibu merokok nggak ya? Masih dok, masih merokok. Kadang-kadang aja sih sebenarnya. Wah, saya lihat tensinya juga harinya agak tinggi ya, 160/100 Bu. Iya dok. Oke, nadinya Ibu juga 90 kali per menit. Baik Iya Bu, dok, betul kalau dok. gitu kita periksa dulu ya Bu ya. Hasil permisaannya dalam batas normal, tidak saya ketemukan adanya irama yang irreguler, tidak ada sesuatu hal. Kemudian kaki juga nggak bengkak ya Bu. Terus sementara ini di diagnosisnya saya curiga adanya angina pectoris. Kita ada kecurigaan juga mungkin ini ada stenosis di pembuluh darah jantung karena mungkin sudah lama ibu nggak kontrol. Setelah ini mungkin kita akan merencanakan evaluasi laboratorium darahnya dan evaluasi untuk EKG-nya. Setelah itu mungkin kita akan berencana untuk kateterisasi jantung. Baik dok. Hmm, Mungkin setelah kita lihat hasilnya nanti saya pikir-pikir dulu ya dok untuk tindakannya ya dok. Oke, oke, silakan pikir-pikir dulu, mencari jalan yang terbaik buat Ibu. Terima kasih, Ibu. Baik dok, terima kasih. Oke, sambil Silakan menunggu loading, loading dan gimana dok? Jadi memang di sini dokternya, jadi saat melakukan pemeriksaan fisik gitu ya, ketemu pemeriksaan fisiknya itu langsung diucapkan aja begitu ya dok? iya, betul. Makanya apa yang kita dapatkan pemisahan itu harus ucapkan. Makanya saya katakan dengan adanya sistem ini, rumah sakit manajemen itu mau tak mau itu membuat dokternya harus lebih banyak berperiksa karena dibutuhkan data kan. Jadi dokternya harus sebutkan, berarti dokternya mesti periksa. Jadi bukan hanya sekedar melayani pasien, asal ketemu terus pergi. Jadi dengan sistem ini kalau saya lihat sangat menguntungkan dua pihak, menguntungkan dokter untuk waste waktu yang terbuang dan menguntungkan manajemen juga memaksa dokternya harus lebih teliti.
Ya, ini dua hal yang simbiosis yang sangat menguntungkan dua belah pihak. Mudah-mudahan, nah ini udah keluar loadingnya, belum? Terlalu panjang kali ya, kayak loading jadi banyak. Iya belum dok, kayaknya Iya ini. dok. Nah ini dia udah keluar nih. Terlalu banyak bertanya. Iya. Oke. Nah saya izin ini ya dok, jelaskan sedikit. Jadi tadi mungkin transkripnya adalah terkait case jantung, datang dengan keluhan sering sakit dada, lalu juga selama 2-3 minggu, tapi makin lama makin berat keadaannya. Lalu ditanya apakah hal tersebut terjadi jika beraktivitas atau jika sedang santai pun terasa. Ditanya riwayat obatnya, lalu pasien juga menyebutkan riwayat operasinya dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat di sini model dari last language modelnya, dia menyebutkan bahwa secara subjektif ada keluhan nyeri dada, sesak napas selama 2-3 minggu terakhir, terutama dengan aktivitas. Lalu ada riwayat operasi bypass jantung di tahun 1997 dan pemasangan ring 3 kali, yaitu tahun 2000, 2005, dan 2020. Nah, pasien tetap rutin minum obat pasca operasi dan terakhir kontrol 1 tahun yang lalu. Dari segi objektif dijelaskan bahwa ada tekanan darah 160 dan per 100, nadi 90 kali per menit, pemeriksaan fisik dalam batas normal, tidak ada irama jantung irreguler, dan tidak ada pembengkakan kaki. Nah, assessment dokternya menyebutkan bahwa ini adalah suspek angina pectoris ataupun stenosis pembuluh darah jantung. Nah, secara suggestion, sistem menyebutkan bahwa pertimbangkan evaluasi lebih lanjut terkait stenosis tersebut mengingat riwayat medis pasien. Planning direncanakan untuk harus dilakukan cek laboratorium darah dan EKG dan pertimbangkan kateterisasi jantung. Nah, di sini dari segi suggestion, AI bilang bahwa pasien harus diedukasi mengenai pentingnya kontrol rutin dan modifikasi gaya hidup ataupun berhenti merokok. Nah, di sini ada ICD yang keluar adalah I20.9, angina pectoris, I25.1, atherosclerotic heart disease, 95.1 yaitu adalah presence of aorto coronary bypass graft. Nah, jadi mungkin kurang lebih seperti itu yang bisa dilakukan oleh AI ini. Jadi AI ini sebenarnya bisa mencakup case apapun ya. Bisa case neuro, bisa case jantung, bisa case obgyn, gigi, ataupun semua specialty yang ada di luaran sana. Jadi makin spesifik yang ditanyakan oleh dokter akan makin kaya juga informasinya. Dan kedepannya kita juga akan menambahkan fitur terkait pertanyaan apa yang sebenarnya dokter ini terlewat. Nah, misalnya dari sisi P ini ada suggestion untuk edukasi pasien itu penting, rutin untuk modifikasi gaya hidup dan berhenti merokok. Nah, nanti kita bisa sambil cek-cek lagi apa saja sih sebenarnya suggestion terhadap dokter yang memang perlu ditanyakan terhadap pasien tersebut. Nah, mungkin itu saya kembalikan dulu ke Dokter Sinta, silahkan. Dok, baik Pak San. Jadi di sini udah lengkap banget. Jadi tadi yang kita bicarakan ya dalam bentuk percakapan itu sudah ada. Bahkan ICD-nya kemungkinan ini akan tepat sekali kenanya ya. Di sini ada riwayat graf bypass, terus ada diagnosis saat ini angina pectoris, atherosclerosis gitu ya dok. Jadi secara suggestion ICD-10-nya sudah tepat. Kemudian, mungkin tadi kita di sini ada yang terlewat gitu ya, kita, mungkin dari dokter kita langsung kayak pasiennya mau kabur, Dok. Jadi langsung buru-buru terima kasih gitu ya, Dokter Januar ya. Jadi sih di sini ada suggestion edukasi ke pasien mengenai pentingnya kontrol rutin dan modifikasi gaya hidup, dan berhenti merokok. Jadi memang, AI-nya bisa melihat sampai sejauh itu, dan me-reminder mungkin ke dokternya, "Dok, ini mungkin bukan perawat lagi." Pas dokter baca, "Oh ya, Bu jangan lupa merokok, terus jangan lupa kontrol," gitu ya Dokter Yanuar ya, Dok. Sehingga kita Eh, bisa meningkatkan tadi, patient safety. Gimana, Dok? Oke, Dokter Sinta. Ini di dalam grup, di ruang chat ini ada banyak pertanyaan. Saya rangkum beberapa pertanyaan. Saya lihat sepertinya banyak yang bertanya tentang apakah eh, landasan hukumnya, ya, dengan memakai chat ini. Betul. Ini kan bukan suatu hal yang baru
di mana kita kan sebagai dokter kan juga tetap harus membuat SOAP, ya kan? Jadi SOAP itu memang merupakan landasan aturan yang memang harus kita kerjakan. Hanya dengan menggunakan AI ini, itu yang biasa kita kerja itu dituntun dan lebih cepat itu loh. Daripada kita ketik sendiri, kita mesti review, mengingat kembali, merewind untuk mengetik, itu makan waktu yang spend waktu yang terbuang gitu loh. Jadi bukan soal regulasi yang mengatakan bahwa ini adalah lancar hukum atau tidak. Tapi ini kan memang tanpa memakai AI pun kan tetap kita mengetik. Nah, dengan ada AI ini yang harusnya kita ketik itu otomatis diketikkan oleh sistem dan tentunya pastikan kita baca kembali sebelum kita approve bahwa apa yang sudah kita rekam ini tidak lari dari apa yang kita harapkan ya. Jadi saya rasa landasan hukumnya itu karena ini merupakan suatu alat bantu, bukan untuk membuat sistem ini lain dari yang lain. Ini memang SOAP itu adalah standar kan, dalam saat ini kan memang harus dibuat gitu loh. Hanya buatnya itu pakai mengetik, pakai merewind, mengingat kembali tadi apa yang dibicarakan. Nah, dengan ada sistem ini membantu mengurangi waste waktu yang tidak perlu. Mungkin hanya itu. Mungkin ada yang ditambahin Dokter Sinta atau Pak San? Baik, Ya, tadi sudah terjawab nih pertanyaan dari Surya Sundari ya, sejawat mungkin ya. Mungkin ada ya. tambahan dari Pak Sat? Iya, saya juga ini melihat beberapa ada pertanyaan ya, ada beberapa pertanyaan yang teknis AI, ada beberapa pertanyaan juga yang terkait penggunaannya. Mungkin saya dari yang terakhir dulu ya jawabannya. Eh, di sini memang ada pertanyaan RSUD di daerah biasa melakukan komunikasi efektif dengan bahasa daerah. Nah, jadi di dalam sini kita sudah coba juga, seringkali kita coba dengan bahasa Jawa, bahasa Sunda, ada Batak Karo, kemarin semuanya beberapa kita coba ya. Ya kita cari teman-teman yang memang bisa bahasa tersebut. Nah kita testing juga. Jadi memang bahasa daerah yang sifatnya umum kayak Jawa, Sunda, Kalimantan juga ada beberapa itu juga sudah bisa kita lakukan juga. Ya contohnya kemarin ada rumah sakit di daerah Priangan yang memang pasiennya banyak sekali yang senior dan tidak bisa bahasa Indonesia. Jadi kita cek kemarin dengan bahasa Sunda, AI-nya sudah bisa mendetek semua bahasa pattern-nya dan tetap SOAP-nya akan dilakukan dalam bahasa tertulis dalam bahasa Indonesia, di-convert secara otomatis oleh AI-nya. Gitu. Oke, baik. Jadi udah terjawab nih. Kalau yang pertanyaan IT Tanasya Medika ini, jadi kalau misalnya dengan AI kita ini dari Med AI itu bahasa apapun bisa dideteksi sehingga dan bisa langsung masuk ke dalam struktur SOAP. Kemudian tadi ada yang bertanya juga dok, Dokter Sinta, misalnya Dokter ya Sinta, gimana dokter? tadi Pak San, otomatis bahasa Sunda, bahasa daerah yang terdalam suratnya pakai bahasa Indonesia kan? Betul, Dok. Betul. Jangan Betul. Sunda akhirnya bahasa Sundanya akhirnya soal juga bahasa Sunda. Dia akan convert langsung ke bahasa Indonesia secara otomatis ya. Iya, betul, Dokter. Jadi, perlu diberitahukan teman-teman. Jadi alangkah enaknya. Jadi bicara dengan bahasa Sunda, terrekod, terketik dalam bahasa Indonesia. Sangat-sangat mempermudah. Iya. Nah, mungkin saya bantu jawab lagi ada beberapa pertanyaan ya ini mungkin dari tim IT rumah sakit atau tim teknikal. Jadi apakah rumah sakit perlu mentraining AI-nya? Jadi secara basic rumah sakit tidak perlu mentraining AI-nya. Jika hal tersebut hanya mengcover sesuatu yang sifatnya sekarang dan masa depan. Tapi jika rumah sakit ingin melakukan order obat, yang mana obat itu kan selalu spesifik sesuai dengan rumah sakitnya. Setiap rumah sakit pasti memiliki formularium yang berbeda dan seterusnya. Nah itu memang perlu dilakukan training tambahan, tapi tidak sulit dan bisa cepat. Jadi biasanya kita lakukan vector DB conversion dari database rumah sakit yang existing, itu kita convert dengan format vector DB di mana di dalamnya itu data itu hanya kelihatan 0101 binary dan seterusnya. Jadi ini bisa digunakan juga secara cepat. Nah, kalau dari segi responsive processing, berapa banyak user yang bisa menggunakan AI tersebut di waktu bersamaan? Ya memang ini kita juga sudah set di belakangnya untuk ikut dengan scale-nya. Jika transaksi tinggi, maka token per minutes kita juga akan otomatis menaik.
karena memang AI ini hitungannya adalah biasanya TPM ya, tokens per minute. Nah, nanti dari pertanyaan seperti yang barusan diproses menjadi SOAP, misalnya itu memakai sekitar mungkin sekitar 80.000 token, 70.000 token, saya harus lihat di belakangnya seperti apa. Tapi secara basic memang token per menit ini kita bisa naikkan jika pasien sedang ramai, kita bisa turunkan jika pasien sedang sepi gitu ya. Nah, lalu satu lagi saya juga bantu jawab untuk yang rekomendasi itu berdasarkan input dari machine learning, dari evidence base, atau best practice dari rumah sakit yang bersangkutan. Jadi kita sebenarnya bisa punya basic model yang sifatnya global. Jadi sedunia itu clinical pathway-nya kurang lebih ada standarnya, dan standar itu yang kita sudah masukkan ke dalam model default LLM ini. Tapi jika ada best practice dari rumah sakit lain yang ingin menggunakan ini, itu juga bisa sebenarnya kita tambahkan further training terhadap si model LLM atau large language model tersebut. Jadi tinggal biasanya kita lakukan fine tuning sedikit atau beberapa metode lain. Ya, mungkin itu beberapa pertanyaan yang saya bisa bantu jawab sementara Dr. Yanuar dan Dr. Sinta. Oke, makasih. Gimana Bu Sinta? Ada mau dicoba kali? Mungkin coba dengan Oke dok. Oke dok. Ya maksudnya mau dicoba sama peserta berarti ya dok. Monggo, silakan. Siapa yang bisa Oke, di sini ada dua yang Iyalah, melakukan raise coba. hand, tapi mungkin Boleh. ini mau apa namanya mau bertanya mungkin ya. Apa kita langsung uji coba berdasarkan peserta yang yang angkat tangan nih dok? Enggak, ini raise hand karena angkat tangan karena mau coba atau karena bertanya? Coba pastikan dulu. Dua-duanya ini. Oh, dua-duanya, Oh, dua-duanya. dua-duanya. Oke. Dr. Suyanto ya dok, siap Iya. mencoba ya dok kalau gitu. Mungkin kita cari satu partner lagi. Di sini dengan Dr. Hardiansyah, siap Boleh. dok? Boleh. Boleh interaktif. Oh, Saya Boleh mau jadi berinteraksi. dokternya atau mau Baik jadi kalau pasien gitu, boleh. boleh. Berarti di sini Dr. Suyanto menjadi dokter mungkin ya dok. Satu lagi Boleh. kita punya Dr. Hardiansyah jadi Dr. Pasien. Suyanto, atau ada Dr. Suyanto atau ada dokter top di Batam ini. di Dokter Batam. Januar Gimana ada Dr. dada. Hardiansyah jadi dok? Atau ada peserta lainnya yang bersedia kita coba antara dengan Dr. Suyanto nih kita coba AI-nya, kita akan mulai rekam lagi. Tapi mungkin satu volunteer Yang lagi yang bersedia. mungkin volunteernya yang dicari orang Jawa biar bisa ngomong pakai bahasa Jawa. Monggo, Translate-nya kayak apa nanti? boleh. Oke. Silakan. Ada nggak yang dari Jawa Yang yang bersedia. bisa ngomong Jawa? Oke, Ya monggo. ada yang mau berpartisipasi? Atau kalau enggak saya tunjuk. Ayo, Yang silakan. kelihatan namanya Suyanto atau Soeharto, Soekarno, nah itu. Ini luar biasa. Baik. Di sini ada bersama kita Pak Jati Prasetyo. Dokter Jati, apakah hadir bersama kami? Saya hadir. Saya hadir. Tapi mohon maaf saya nyambi. Saya pasif aja dulu. Boleh. Oke. Tapi bisa kita diskusi ya, suaranya boleh lebih kencang lagi, Dok. S. Oke, Sudah lebih sudah jelas? siap? Halo. Baik, Mohon sudah maaf, siap. Halo. Saya kasih Halo. waktu untuk Dokter Suyanto. Ya, mau ditunggu. Mohon maaf, saya ini lagi nyambi sambil jaga klinik nih, jaga pasien. Oh, lagi kerja. Oh, lagi kerja. Mungkin Ya, boleh. 1 menit aja bisa, sambil 1 menit aja, singkat bagaimana? aja. Atau mungkin Betul. mau dicoba ini apa yang satu arah. Tadi kan kita coba 2 arah. Atau mungkin mau Oh, dicoba yang satu arah yang melaporan hanya dari dokternya saja biasanya. Bisa Oh, juga. dari dokternya ke IT langsung ke AI. Iya, betul. Biasanya kan kalau di ICU biasanya dokternya sendiri ya dok ya, nggak komunikasi misalnya. Nah, Oh, bisa dicoba jadi mungkin kan. tercatat langsung di lewat AI di catatan ICU ya. Betul, Oke, betul. boleh. Boleh ya dok. Ini saya kasih Boleh. nanti kalau misalnya Anggap layarnya. saya sudah periksa pasiennya, saya jawab kalau pasiennya sadar atau nggak sadar ya. Ya udah Ya. nanti boleh langsung aja. Betul ya dok. Nanti silakan langsung mulai. Kalau misalnya yang tanda di mouse saya yang mulai merekam ini sudah merah ya dok. Yes.
Silakan, Dok. Oke, ya saya Dr. Sianto nih mau mencatat di catatan resume medis pasien ICU atas nama Tuan A, umurnya 56 tahun dengan medical record-nya 556799. Ya, dengan diagnosanya ya stroke hemoragik. Saat ini kesadaran pasien dalam keadaan koma, koma dalam, dan responnya sangat lambat. Jantung tensinya drop ke arah 60/50 dan nadinya di atas 100, akralnya dingin dan kencingnya urin masih bagus, sekitar 100 cc per jam, dan keadaan pasien memang tidak bisa bergerak sejak 2 hari yang lalu. Kita sudah ngobrol sama keluarga tentang prognosis dan kira-kira mau diapakan selanjutnya karena ini perdarahan sangat luas, dan dari dokter bedah sarafnya tadi sudah sempat didiskusikan, mungkin pasien ini akan tetap menggunakan knockdown dan tetap dirawat di ICU. Mungkin ini sudah perawatan hari ke-3. Begitu singkatnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Suyanto. Kita kasih aplaus. Terima kasih Dok. Wah, luar Sambil biasa. menunggu, artinya ini Oke, kita saya ada di buka ICU, juga. dokter sudah periksa, kemudian dokter mau melakukan SOAP-nya gitu ya Dok, setelah Ah, periksa gitu ya Dok. itu tadi kan urutannya berantakan, kan saya buat berantakan. Apakah nanti tersistem dengan AI ini Nah, menjadi SOAP yang rapi gitu? nah, udah Luar silakan Baik, Dok. aja itu biasa. sebentar. Ini namanya ganti dokter ini kalau begitu. Gawat ini profesi. Eh? Aduh. Nanti Baik, gawat Dok. ini profesi. Hasilnya sudah keluar, Dok. Mungkin saya bacakan ya, Dok ya. Yes. Jadi ini tadi transkripnya bedanya hanya satu warna, hanya hijau, karena tadi tidak ada percakapan antara dua orang. Dijelaskan semua nomor medical record dan lain-lainnya. Nah, secara subjektif di ini disebutkan bahwa pasien dengan riwayat stroke hemoragik saat ini dalam kondisi koma dan respon sangat lambat. Keluarga sudah diberitahu terkait prognosis. Lalu secara objektif dipindahkan tadi tensi 60/50, nadi di atas 100, akral dingin dan produksi urin sekitar 100 cc dan tidak bisa bergerak sejak 2 hari yang lalu. Nah, di sini asesmennya stroke hemoragik dengan kesadaran menurun, prognosis dubia ad malam. Nah, suggestion dari sistem adalah pertimbangkan konsultasi multidisiplin dan evaluasi berkala. Planning di sini disebutkan tetap menggunakan ventilator dan dirawat di ICU, pemantauan ketat tanda vital dan fungsi organ. Lalu sugesti dari sistem adalah lanjutkan terapi suportif dan monitor komplikasi. ICD-10 yang dikeluarkan oleh sistem adalah I61, yaitu intracerebral hemorrhage, begitu dokter, kurang lebih. Wah, ini benar-benar di profesi kedokteran terancam. Terancam. Oke, lanjut pertanyaan saya. Kalau boleh tahu, ini aplikasi ini kan nempel nanti di sistem rumah sakit ya yang sudah ada ya, nempel gitu. Ibaratnya gitu ya, Dr. Jack, Ya, Dr. Sinta. ya. Mungkin Oke, kalau bisa dijawab begitu, tadi Dok dari Pak San. Iya, betul. ya Pak Tan. Betul, tadi Dr. Jack juga sudah sempat jawab, iya betul. Jadi bisa menempel dengan sistem manapun, Dok. Oke. Terus pertanyaannya, apakah ada kuota? Maksudnya jumlah yang AI itu terbatas sekian dalam sekian waktu, atau ada batasan tertentu yang dibuat oleh aplikasi ini? Iya, jadi kalau dari sisi kita memang tidak ada batasan, Dok. Ini nggak ada limitnya. Mau dipakai sesering apapun juga, memang boleh-boleh saja, Dok. Oh, jadi penyimpanan datanya nggak terbatas ya? Ini terbatas berarti Betul, ya? betul, Dok. Oke, kalau begitu dari harga ya, apakah ada pembagian? Nah, ini Dr. Januar nih yang harus gimana ini? Pemasaran marketingnya nanti gimana? Apakah bisa disampaikan di sini atau masih harus hubungi pribadi? Nah, ini mungkin
Ada beberapa ya dok ya modelnya ya. Jadi saya bisa Ya. jawab kalau untuk yang penggunaan seperti ini sih dia biasanya fix ya. Tidak ada apa namanya kayak limit dan apapun nggak ada. Tapi biasanya fix ya. Saya mungkin Dokter Yanuar yang biasanya lebih enak nih kalau nyebut harga nih. Jadi 2 paket lah kira-kira dok. Yang pertama itu mungkin itu yang sifatnya yang barusan kita lihatkan. Tapi ada juga harga yang mungkin agak spesifik tergantung kebutuhan rumah sakit. Misalnya kayak kalau butuh sepan via suara itu kan otomatis ada integrasi yang harus dilakukan dengan sistem IMR yang existingnya. Nah itu mungkin yang akan ada biaya tambahan. Tapi kalau untuk yang penggunaan seperti ini, nah saya mungkin enaknya Dokter Yanuar nih kayaknya yang ngomongin harga Dokter Yanuar ya. Gini Pak San, mungkin Iya. saya rasa itu kan case by case ya, permintaan juga masing-masing rumah sakit kan beda-beda. Saya rasa kalau teman tertarik melihat bahwa ini mempermudah, monggo, mungkin bisa komunikasi dengan Accurimed. Nanti kita ada jump dari sendiri-sendiri gitu loh, ada pertemuan sendiri-sendiri, karena itu kan perbedaan kemauan rumah sakit juga, perbedaan mau model yang gimana sistemnya. Tapi jelas di sini tadi ada pertanyaan, apakah ini berbayar? Ya, pasti berbayar dong. Karena ini kan Ya. teknologi yang dipasang di tempat Anda. Jelas pasti berbayar. Ya, kalau nggak berbayar, nanti bagaimana kita maintenance ini sistemnya. Tapi yang jelas, sistem kerjasama nanti itu pasti akan disupport. Jika ada keluhan, pasti akan kami respon. Bagaimana membuat rumah sakit nyaman. Sistem pembayarannya, monggo nanti pertemuan khusus teman-teman yang sudah ingin Oke. mendalami, monggo silakan Pak San kasih nomor telepon yang bisa dihubungin. Nah ada satu yang Siap, tadi Dok. saya mau jawab di dalam pertanyaan ini, tadi ada satu pertanyaan tertinggal Pak San, apakah bisa pakai device apa aja? Nah tadi kan dikatakan pakai handphone saja cukup dengan handphone untuk merekam, ya kan? Jadi semua sangat simple. Dokter sambil periksa pasien nyalain handphone di atas meja, aplikasinya sudah diinstal, otomatis itu sistem akan berjalan. Ya mungkin Pak Dr. Suyanto nanti silakan bisa berkomunikasi dengan nomor telepon yang akan diberikan di akhir Ya. dari pertemuan ini. Monggo Ya, silakan Pak. tapi Oke. kalau saya mungkin konsepnya gini dok, kita nggak pernah memberatkan rumah sakit untuk sesuatu yang sifatnya kualitas pelayanan. Betul. Ya, let's say untuk mungkin bocoran sedikit aja, misalnya rumah sakitnya kelas C gitu ya, dengan pendapatan misalnya 5, 6 miliar, ya kita ngomongin angka-angka satu rumah sakit, dokter, perawat bisa pakai semuanya, misalnya 15 juta per bulan gitu, atau berapa, sekitaran itulah. Tapi kita nggak pengen juga ini sesuatu yang sifatnya meningkatkan layanan, jangan sampai memberatkan rumah sakit Ya, untuk sisi finansialnya dia gitu dok, kurang lebih. betul. Ya, Kita Oke. sistem betul. yang Baik, Dok. membantu. Terima kasih Izin menambahkan, karena Dok. rumah sakit sudah makin berat dengan kejepit dengan kejepitnya BPJS kita ya. Dr. Januar sudah tahu. Baik, Ya, Dok. terima kasih ya. Jadi nanti Terima kasih. dari ya, Dok. Terima kasih, Dok. Mungkin dari tim Accurimed AI ini nanti akan menyebarkan link ke peminatan di grup sini di link chat ya. Nanti kita akan kirimkan link. Jadi teman-teman dari daerah dari rumah sakit Terputus semuanya suaranya. bisa mendaftar di situ. Kita akan bisa Mungkin Ya, saya ulang satu kali lagi. Jadi nanti tim Accurimed AI itu sudah menyiapkan link kepeminatan sehingga nanti akan bisa diisi link tersebut. Kita akan hubungi, jangan sampai salah nomornya. Jadi kita akan minta nama, nomor dan mungkin rumah sakitnya, kemudian isi kepeminatannya. Nanti kita akan hubungi satu persatu gitu dok untuk membicarakannya lebih lanjut. Mungkin gitu ya Pak San ya. Yes, ya. dokter Sita. Prinsipnya kita membantu, ya, membantu Betul. meringankan pekerjaan rumah sakit dan tidak membebankan dari segi finansial. Gitu ya Pak San ya, moto kita kan begitu. Betul banget dokter. Pokoknya harus maju lah rumah sakit Indonesia nya bareng-bareng majunya. Ada lagi yang mau bercerita? Monggo silakan, kita karena keterbatasan waktu juga, teman-teman yang di daerah Indonesia Timur sudah sebentar lagi mau maghrib. Ini peserta saya lihat dari seluruh Indonesia ada ya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin ada satu Dokter Hardiansyah nih raise hand. Mungkin kita bisa kasih kesempatannya untuk open mic, Dok. Boleh? Siap dokter. Halo, selamat siang.
Selamat siang, Dr. Apakah terdengar? Ardiansyah. Gimana, Dok? Suaranya sudah terdengar jelas? Baik, ingin bertanya Dr. Sinta. Yang pertama tadi di awal saya lihat ada rekaman transkrip percakapannya dulu ya yang utuh ya. Itu pertanyaan saya apakah itu juga tersimpan atau tidak. Yang kedua, itu kan memang tadi untuk simulasi kan pertanyaannya itu pertanyaan yang lurus-lurus ya. Kalau pertanyaan dengan pasien ini yang misalnya apa namanya seringkali juga muter-muter, apakah bisa tertranskrip dengan baik juga rangkumannya ya? Itu yang pertanyaan kedua. Nah, pertanyaan ketiga ini teknik mungkin nanti Pak Sam yang bisa menjawab. Ini kan teknologi speech to text ini faktor utamanya adalah suara ya, berarti speakernya. Kalau tadi disebutkan oleh Dokter Yanuar kan pakai speakerphone aja bisa ya. Itu yakin dok di dalam settingan poli itu apakah apa namanya nyalakan HP kemudian kita taruh itu cukup untuk mendengarkan suara, terutama suara pasien ya. Kalau suara pasien nggak semuanya juga bisa terlalu keras kadang ya, dan seperti itu. Mungkin itu dulu dokter. Satu lagi terakhir, kalau pasien juga kadang ada yang tidak sendiri ya. Kalau tadi kan teksnya itu hanya 2 ya. Apakah bisa kalau seandainya pasiennya misalnya nanti datang dengan keluarga, itu kan berarti dia 2 orang tuh yang berbicara, kemungkinan bisa ada 2 orang atau 3 orang. Nah itu seperti apa? Mungkin seperti itu. Terima kasih Dokter Sinta, Dokter Yanto. Baik, terima kasih Dr. Hardiansyah. Ini mewakili sebagian besar peserta sepertinya. Mungkin untuk pertanyaan ini bisa dijawab dengan Pak Hasan. Gimana? Ya. Pertanyaan pertama itu adalah percakapannya, bubble text-nya itu tersimpan atau tidak? Iya, betul. Jadi bubble text ini adalah salah satu bukti otentis percakapan juga antara dokter dan pasien ataupun sendiri. Jadi bubble chat ini memang disimpan. Tapi kalau suara itu mungkin 2 minggu ya, setahu saya kita simpan. Tapi setelah itu dihapus karena pasti kan size-nya terlalu besar. Tapi kalau misalnya ada permintaan dari rumah sakit untuk tetap menyimpan suara tersebut, itu bisa kita lakukan kustomisasi. Oke, lalu pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua tadi kan Pertanyaan terkait kedua itu tentang kalau misalnya percakapannya ngalor ngidul gimana dok? Biasanya kan pasien suka curhat dulu. Nah ini gimana? Apakah AI-nya bisa mendeteksi dan mengenerate dengan baik? Iya, jadi memang ya ini melakukan ralat ya kalau misalnya terjadi sesuatu yang sifatnya menyimpang dari diagnosa medis. Misalnya pasiennya ketawa-ketawa, ngomongin soal anaknya sekolah, apa yang lain itu pasti akan otomatis tersensor di SOAP-nya. Jadi di luar konteks medis itu akan diumpetin lah sama AI-nya, nggak akan muncul di dalam SOAP. Nah, mengenai alur, itu selama percakapan tersebut mau pindah dari S ke P, tiba-tiba S ke A, tiba-tiba ke O, balik lagi ke P, ke S lagi, ada yang ketinggalan, itu semuanya tetap si AI akan melakukan struktur yang rapi sesuai dengan kebutuhan field-nya. Apakah misalnya kebutuhan rencananya itu disebutkannya di tengah ketika setengah dari subjektifnya sudah disebutkan, itu tetap akan masuk ke tempat yang sesuai. Jadi ini juga membantu sebenarnya untuk ya kita punya tipikal manusia yang berbeda-beda ya. Ada yang ngomongnya very straight, ada yang ngomongnya muter-muter. Tapi semua itu kita bisa akomodir dengan melakukan structuring data yang sesuai dengan kebutuhan dan kita mensensor juga percakapan yang memang tidak ada relasinya dengan diagnosa medisnya. Lalu pertanyaan ketiga itu mengenai mikrofonnya. Kalau nggak salah tadi mikrofon Ya, ini jadi memang mungkin settingnya ya dok. Pak. iya. Jadi kalau Kalau misalnya memang ini tergantung dengan mikrofon. Kita pernah coba dengan HP Samsung biasa ya. Kalau misalnya polinya sepi tapi jarak konsultasi pasien dengan dokternya itu tidak lebih dari 2 meter, itu masih bisa. Tapi kalau misalnya polinya jarak antara meja dokter dengan pasiennya mejanya besar gitu lebih dari 3 meter, itu pasti memang ada butuh mikrofon tambahan yang biasanya bulat ya bentuknya ditaruh di meja dokter tersebut. Nah, kalau misalnya polinya agak ramai gitu di belakangnya ada noise dan lain-lain, AI ini sebenarnya juga udah punya fungsi untuk filtering suara. Jadi kita pernah coba iseng lagi di mall, habis itu kita ngobrol via HP ya percakapan jarak ya, dokternya kurang lebih 1,5 meter. Nah itu juga semua noise yang di belakang otomatis difilter oleh si AI. Nah,
Lalu pertanyaan terakhir tadi apa ya? Eh, boleh dibantu Dokter Sinta, pertanyaan Sama terakhir tadi apa mungkin ya? satu lagi tadi kalau misalnya di rumah sakit atau di klinik itu butuh alat khusus tambahan nggak dok? Pak. Oh iya, oke berarti sudah terjawab ya. Kalau misalnya memang mendukung itu bisa lewat HP, tidak lebih dari 3 meter. Tapi kalau misalnya dia agak ramai dan jarak konsul agak jauh, memang butuh mic di tengah mejanya yang biasanya ada apa omnidirection microphone ya. Kurang lebih sih saya lihat harganya kemarin sejuta 2 jutaan satunya ya. Kalau di Tokopedia saya lihat. Mungkin itu Mungkin jawaban. ada tanggapan dulu dari Dokter Hardiansyah. Ada untuk rekan-rekan sejawat yang punya kepeminatan, kita sudah menyertakan link kepeminatannya untuk nanti bisa bertanya-tanya dengan tim kami. Mungkin Dokter Hardiansyah ada lagi yang ingin disampaikan? Pertanyaan satu lagi yang belum, yang kalau dia ada pasien kan kadang ditemani oleh keluarganya tuh, kalau pasien anak atau pasiennya yang nggak bisa menjawab, itu kan ada bisa terjadi dalam satu setting itu nanti akan ada 3 orang, 4 orang. Nah itu Oh mungkin iya, yang belum terjawab. Terima kasih. betul Yang Dok. lainnya sudah cukup. Betul. Ya, terima kasih. Jadi maaf juga saya lupa tadi jawabnya gitu. Jadi untuk pasien yang dikonsulkan anak kecil biasanya diantarin dengan orang tuanya, itu memang bubble text-nya tetap ada 2, tapi dia mendeteksi bahwa ini adalah orang yang berbeda. Ini adalah anaknya, ini adalah orang tuanya. Jadi anak dan orang tua tetap akan ada di kolom pasien dan dokternya akan tetap ada di dalam dokter. Jadi dia tetap bisa memisahkan suara siapa, milik siapa, cuma sisi konsultasinya adalah satu dokter satu pasien untuk penegakan apa namanya diagnosanya. Jadi bisa jawabannya mau berempat mau berlima juga boleh. Cuman yang dari sisi pasien itu mewakili seluruh keluarganya, bubble chatnya gitu dok. Baik, terima kasih Ya, dok. berarti baik. Sudah terjawab. Silakan, terima kasih dok atau peserta di sini udah mendapatkan jawabannya nih. Mungkin di sini ada lagi dari Dokter Arif, dari Riau. Mungkin akan jadi pertanyaan kita kedua dari terakhir gitu ya Dokter Yadwa sebelum kita akhirnya closing kegiatan kita. Silakan Dokter Arif. Iya, terima kasih dari Dokter Cinta. Pertanyaannya satu aja. Ini kan terkaitnya dengan rekam medis ya, kita bicara SOAP. Untuk keamanan datanya seperti apa ya? Karena kan nanti tadi kan dibilang tersimpan ya untuk transkripnya ataupun untuk rekamannya. Kira-kira untuk keamanannya seperti apa? Tersimpannya di mana? Apakah di server dari rumah sakitnya atau tetap dari server yang aplikasinya? Itu aja, makasih. Ya, baik. Terima kasih Mungkin dok. saya bantu menjawab dari segi keamanan data. Jadi kita punya privacy policy bahwa semua data-data yang ada di dalam percakapan ini itu kita simpan hanya untuk bisa dibuka oleh pihak rumah sakit. Jadi sebenarnya ini seakan-akan data centernya ini punya rumah sakit. Dan dari segi kedengaran ya suara saya. Suara saya kedengaran? Suara sempat terputus Pak, mungkin boleh diulang. Tadi yang saya dengar ini semuanya terhubung ke data server. Kemudian Oke. Ya, jadi dari segi privacy policy kita, memang itu data itu adalah milik rumah sakit sesuai dengan undang-undang rekam medisnya. Apapun itu pembicaraan yang masuk ke dalam sistem, sistem tersebut adalah instans milik rumah sakit, yang mana kita sendiri sebenarnya tidak boleh buka. Dan data-data yang masuk ke dalam situ juga tidak akan menjadi data training tambahan, tidak boleh kita olah. Jadi rumah sakit menggunakan ini, data center yang kita pakaikan itu kita sendiri tidak punya akses ke dalamnya dan itu akan menjadi milik rumah sakit. Makanya tadi saya sempat ada mention juga bahwa jika ada percakapan suara MP3-nya yang ingin disimpan dan segala macam, itu adalah tergantung kebijakan si rumah sakit itu sendiri. Jadi memang kita tidak boleh menyimpan, kita tidak boleh menggunakan ini juga untuk kebutuhan training secara global, dan purely ini adalah milik rumah sakit gitu dok. Terima jadi kasih. tadi udah terjawab. Ya, dok, terima Makasih dok. kasih Dokter Saya soalnya Arif. takut Jadi dok emang kalau megang data orang dok, agak ngeri kalau hari ini dok. Ya baik itu dok. kan Jadi kita emang pertanyaannya tadi untuk keamanannya. Iya dok. iya betul.
Baik, jadi data itu di storage dari rumah sakit ya, dari kita tidak bisa melihat dan memang itu tergantung permintaan juga apakah hanya menyimpan transkrip dari percakapan atau dari rekamannya, apakah itu dalam durasi 2 minggu tadi atau lebih panjang dari itu dan pastinya kalau misalnya lebih panjang itu akan ada storage yang dibutuhkan gitu ya. Jadi mungkin ini juga menjawab sebagian besar pertanyaan tentang keamanan data pasien. Oke, mungkin di kolom chat sudah banyak lagi. Ini apakah ditanam di server rumah sakit gitu ya? Apakah ini terpisah? Kemudian ada juga yang bertanya nih, Pak, untuk apa namanya integrasinya, apakah data diagnosisnya di data provider penjamin atau gimana? Tadi sama mungkin ya, sebagian besar pertanyaan. Mungkin yang tadi pertama boleh dijawab dulu. Sorry, Dokter Sinta, saya tadi agak putus. Kenapa? Untuk datanya tadi semuanya di server rumah sakit atau online atau bagaimana? Ya, jadi kalau AI-nya model ditanamkah atau terpisah? Oke, jadi kalau modelnya itu memang model ini kan sifatnya nggak nyimpan ya, model itu hanya data masuk keluar lagi gitu. Nah modelnya itu ada di sisi kita memang karena itu kan intellectual property tapi kita tidak processing data apapun. Tapi terkait data yang keluar atau masuk dari sistem tersebut itu semuanya adalah data yang terdapat di rumah sakit atau tim electronic medical record-nya. Jadi output tersebut juga bisa diolah sendiri oleh rumah sakit. Kalau misalnya pengen bubble chat-nya disimpan di sistem SIM-RS-nya silahkan. Kalau pengen voice-nya disimpan di rumah sakit silahkan juga. Ya, sistem kita ini sifatnya hanya rumus. Kalau misalnya ada 1+1, kita tidak tahu 1+1-nya apa, tapi hanya lewat ke kita dihitungkan menjadi 2, 2 tersebut disimpan lagi oleh rumah sakit. Jadi kita ini sebenarnya hanyalah rumus atau algoritma yang dipakai untuk lewat saja. Oke, baik. Sampai sini ada yang mau ditambahkan oleh Dokter Yanuar, Dok? Saya rasa cukup ya, mungkin teman-teman sudah paham secara teknisnya, nanti bisa kalau tertarik silakan isi link aja. Nanti dari kami yang akan menghubungi untuk lebih detailnya. Terima kasih teman-teman semua yang sudah berpartisipasi. Terima kasih Pak San, Bu Sinta. Terima kasih dokter nih bangun produk ini memang Pak Yanuar, Ya, Pak Yanuar. yuk. Waduh. Nanti gimana? Kontak personnya gimana, Pak? Isi linknya ini Pak San ini direct RSUP Jamil Padang. Direct langsung ikut ini, dirutnya langsung ini. Waduh, salam kenal dokter. Silakan Salam kenal, Pak. Pak Dovi isi linknya, nanti akan di follow up oleh tim dari Akurimed. Oke. Makasih pertemuan pada hari ini. Mudah-mudahan memperlancar proses layanan, khususnya di rawat jalan, di ICU itu penting banget tuh. Di RSUP kan banyak sekali tuh pasien, kalau ini kan sangat mempersingkat waktu. Ya, betul. Pak San di RSUP sudah tertarik itu. Beberapa diri sudah pernah telepon saya ini. Iya. Siap. Yang penting nanti kontak personnya ya, Pak. Oke. Nanti tim kami akan berkomunikasi mungkin sama tim dari apa? Akurimed, ya. Akurimed ya. Biar cepat diwujudkan. Ya. Siap. Makasih Dok, makasih Bapak Ibu. Baik, sama-sama. Terima kasih, Dok. Mungkin ya, saya ingatkan lagi, jadi kita sudah ada menyediakan link di kolom chat kita. Dan Bapak Ibu dokter semuanya, direktur atau manajemen rumah sakit, itu bisa mengisi link peminatan. Karena nanti dari link peminatan, mungkin diingatkan untuk jangan sampai salah menaruh mengisi nomor handphonenya, karena tim kami akan menghubungi Bapak Ibu sekalian. Kemudian acara selanjutnya, karena kita sudah selesai berdiskusi, kita akan mendengarkan closing statement dari Dokter Yanuar dan Pak San. Kemudian kita akan berfoto bersama. Silakan Dokter Yanuar tadi. Terima kasih teman-teman peserta webinar sore hari ini. Kami sangat apresiasi teman-teman. Kami setiapnya akan membantu agar teman-teman bisa
menyelesaikan yang rumah sakit yang sangat padat hari ini. Mudah-mudahan dengan adanya kehadiran artificial intelligence dari Akurimed nanti ini permasalahan masyarakat yang ada di rumah sakit itu sebagian besar bisa terselesaikan. Mungkin itu, sampai ketemu nanti saat kita install di tempatnya masing-masing. Terima kasih. Terima Silakan. kasih Dr. Yanuar. Mungkin dari Pak Hasan silakan Pak untuk closing statement-nya. Ya, terima kasih teman-teman semua. Mungkin selamat berbuka puasa untuk yang daerah timur. Ya, kita harapkan nanti kita bisa ketemu di rumah sakit masing-masing atau klinik masing-masing. Semoga apa yang kita buat dengan tim, dengan Dr. Yanuar bareng-bareng ini bisa membantu untuk meningkatkan pelayanan kesehatan ya di Indonesia, agar kita bisa sesuai dengan standar internasional juga. Dari saya cukup. Mungkin nanti kalau ada yang butuh trial atau apapun silakan hubungi tim, dan sampai jumpa mungkin di kesempatan yang personal ya, one to one selanjutnya. Terima kasih banyak Dr. Yanuar udah hadir juga di sini. Dr. Sinta, terima kasih banyak, orang-orang hebat ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian kita akan udah sampai di penghujung acara kita pada sore hari ini. Saya Dr. Sinta dari tim Akurimed AI mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu dokter sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan presentasi dan melihat live demo dari produk Akurimed AI ini. Semoga kedepannya produk kami ini dapat membantu mempercepat layanan dan meningkatkan kualitas pelayanan Bapak Ibu dokter sekalian di rumah sakit, sehingga akan memajukan pelayanan ke pasien di rumah sakit di Indonesia. Sebagai penutup, sebelumnya kita akan melakukan sesi foto bersama. Di sini saya ada 5 slide. Boleh dibuka untuk foto untuk kameranya. Kita akan melakukan sesi dokumentasi. Oke, saya akan aba-abakan untuk halaman pertama. 1, 2, 3. Kemudian kita lanjutkan pada halaman kedua. 1, 2, 3. Oke, untuk halaman ketiga selanjutnya 1, 2, 3. Untuk halaman selanjutnya 1, 2, 3. Untuk selanjutnya, untuk yang terakhir ya, tim. Oh, masih ada 8, berarti kita masih ada 4 lagi. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3. Kita lanjutkan 1, 2, 3. Oke, sudah sekian. Terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman rekan dokter sejawat semuanya dari seluruh Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Dr. Jack, Dr. Cinta. Semoga kita bisa memajukan pelayanan rumah sakit di Indonesia. Terima kasih semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Dr. Jack, terima kasih Dr. Jack. Terima kasih, Dok.